Jakarta, kota yang tak pernah tidur, selalu berdenyut dalam irama kemacetan. Di antara hiruk-pikuk klakson, trompet motor, dan asap knalpot, ada satu pola yang tak pernah lepas dari peta jalan-jalanannya. Bundaran yang berputar-putar. Bukan sekadar lekukan aspal, melainkan sebuah simfoni urban yang dirancang untuk menenangkan arus manusia dan mesin. Setiap pagi, ketika matahari masih menembus selik-selik gedung pencakar langit, para pekerja, pedagang, dan mahasiswa sudah berbaris di pinggir jalan, menunggu lampu hijau. Di titik-titik strategis, seperti Bundaran HI, Bundaran Selipi, atau Bundaran Senayan, kendaraan masuk ke lingkaran tak berujung. Disinilah keajaiban kecil terjadi. Alih-alih berhenti total pada setiap persimpangan, mobil-mobil meluncur perlahan, mengikuti alur melingkar yang memberi mereka ruang untuk bernapas. Tidak ada lagi deretan panjang menunggu lampu merah. Yang ada hanyalah gerakan berirama, seolah-olah jalan itu sendiri sedang menari. Alasan di balik putaran-putaran ini sederhana namun canggih. Pertama, bundaran mengurangi titik konflik. Pada persimpangan tradisional, 4 jalur harus bernegosiasi satu sama lain menciptakan zona bahaya yang sering berujung pada tabrakan. Dengan satu lingkaran, semua kendaraan bergerak dalam arah yang sama, sehingga risiko tabrakan frontal menurun drastis. Kedua, ruang menjadi sahabat. Jakarta terkenal dengan kepadatan lahan yang luar biasa, membuat persimpangan 4 arah memerlukan lahan luas yang tak selalu tersedia. Bundaran, dengan radius yang dapat disesuaikan, menempati jejak yang jauh lebih kecil, menyisakan ruang untuk trotoar, taman, atau bahkan spot kafe kecil. Ketiga, kecepatan terkontrol. Saat masuk ke bundaran, pengemudi secara alami menurunkan kecepatan, biasanya di bawah 30 km/jam. Penurunan kecepatan ini bukan hanya soal keselamatan, ia juga memberi kesempatan bagi pejalan kaki untuk menyeberang dengan lebih tenang, dan bagi penjual kaki lima untuk menyiapkan dagangan mereka tanpa takut terganggu oleh deru mesin. Keempat, estetika. Banyak bundaran di Jakarta kini dihiasi dengan taman mini, patung, atau instalasi lampu yang berubah warna di malam hari. Mereka menjadi landmark visual, titik foto bagi wisatawan, dan napas segar bagi warga yang lelah dengan beton. Namun, di balik keindahan itu ada tantangan yang tak boleh diabaikan. Pada jam sibuk, ketika arus kendaraan melebihi kapasitas bundaran, bottleneck dapat muncul, mengalirkan kemacetan kembali ke jalan-jalan sekitar. Untuk mengatasi hal ini, perencana kota menambahkan jalur masuk tambahan atau mengintegrasikan lampu lalu lintas pintar yang menyesuaikan waktu hijau berdasarkan real-time traffic data. Teknologi ini membuat bundaran tidak lagi sekadar lingkaran statis, melainkan bagian dinamis dari jaringan transportasi. Malam hari, ketika lampu kota menyala dan lampu LED di bundaran berkedip mengikuti alunan musik dari kafe terdekat, Jakarta terasa seperti panggung besar. Mobil-mobil meluncur lembut seolah-olah mengikuti alunan jazz yang mengalun dari speaker. Di sudut-sudut, seniman jalanan menampilkan karya mereka, menambah warna pada kanvas urban. Setiap putaran bukan sekadar gerakan mekanis, ia adalah metafora kehidupan kota. Terus berputar, kadang melambat namun selalu bergerak maju. Jadi, ketika kamu terjebak di tengah bundaran yang berputar-putar, ingatlah bahwa itu bukan hanya jalan yang berkelok. Itu adalah strategi, seni, dan harapan. Sebuah janji bahwa meski lahan terbatas dan mobil tak berujung, Jakarta tetap menemukan cara untuk tetap mengalir, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, meski harus berkelok di antara batu-batu.